Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berjumpa kembali dengan kami di podcast BMW BMG Podcast. Podcast. Nah, hari ini kebetulan kawan-kawan kita akan mencoba mengupas dan mengangkat tema tentang anak dan perempuan, siapa yang melindungi. Karena tema ini cukup penting ya Bang ya Ya. untuk perkembangan daerah juga untuk psikologi anak dan juga perempuan yang selama ini kena kasus ataupun kena peristiwa yang mana membuat mereka menjadi trauma dari masa kecil hingga terbawa sampai ke masa dewasa. Ya. Dari Kapolri juga kemarin sempat membuat pernyataan Bang Muklis bahwa Kapolri heran ratusan ribu kasus perempuan tidak ditangani oleh Polri sampai saat ini. Gitu. Jadi mungkin juga ada Kapolri kemarin pernyataan bahwa Kapolri heran soal beda data kekerasan terhadap anak dan juga perempuan dari Komnas HAM dan juga dari Polri. Dan ini menjadi lack of data dari mana kita juga sebagai wartawan juga bingung data mana yang valid untuk menyatakan bahwa kekerasan anak dan perempuan ini tinggi atau tidak di daerah-daerah ataupun di secara nasional gitu. Saya bakal baca berita tentang berita tadi yang Kapolri heran terhadap ratusan ribu kasus perempuan dan anak yang tidak ditangani oleh Polri. Berita dari Kompas, dikutip dari Kompas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo heran karena ada ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tetap tidak ditangani oleh Polri. Ya. Dan ditambahkan pula di pemberitaan itu bahwa Kapolri menyebutkan bahwa berdasarkan data Kompas, Komnas Perempuan itu ada 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 15.120 kekerasan anak yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Sedangkan jumlah kasus yang ditangani Polri hanya sekitar 100.000 kasus. Jadi pernyataan Pak Kapolri ini disebutkan bahwa yang ditangani oleh Subdit PPA, PPO ada 105.475 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana tertinggi adalah KDRT, pencabulan, kekerasan fisik dan psikis, persetubuhan dan pemerkosaan. Ini sebagaimana dikutip pernyataan Kapolri di tanggal 17 Desember 2024. Baru beberapa hari yang lalu ya Bang ya? Ya, baru sekali. Ditambahkan juga oleh Pak Kapolri pada saat itu yang ditangani unit kami, angkanya jauh lebih kecil, saya tidak tahu loss-nya di mana atau hilangnya di mana. Begitu ungkapan yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Jadi ada sekitar selisih 300.000 Luar kasus biasa banyaknya. yang belum ditangani oleh Ya. Polri. Ya. Dan Kapolri juga mengakui bahwa ada banyak pihak yang memprotes karena kasus-kasus kekerasan seksual diselesaikan secara cara-cara tradisional, cara-cara damai, cara-cara berdiskusi dengan pihak keluarga dan juga menikahkan pelaku dan juga korban. Ya. Sigit menilai cara seperti itu tidak tepat karena belum tentu menyelesaikan masalah, apalagi ketika korban tersebut memiliki trauma yang mendalam ketika kasus tersebut terjadi. Dan juga Pak Kapolri menekankan penyelesaian kasus kekerasan harus sesuai dengan harapan korban serta mengedepankan tindakan tegas dan solusi yang tidak menambah masalah baru. Lalu Bang, bagaimana nih dengan kasus-kasus di Belitung Timur? Wah, cukup banyak sebenarnya. Baik itu yang memang terekspos di media maupun yang tidak terekspos di media gitu. Dan ini seperti ibaratnya gunung es yang kita lihat hanya di puncak-puncaknya, tetapi di bawahnya pasti sangat banyak kasus-kasus yang baik itu melibatkan kekerasan terhadap perempuan maupun mengakibatkan terhadap anak. Dan hari ini Bang kita kedatangan tamu spesial nih. Ya, Yang berkompeten sekali di bidang kasus ini, kasus-kasus perempuan dan juga anak, yang telah jadi mitra kita juga bertahun-tahun belakangan dalam mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ya, siapa bintang tamunya? Kita akan undang langsung ke studio podcast kita.
ini dia, kita sudah bersama-sama narasumber kita. Ada mungkin bagi sebagian masyarakat di Belitung Timur tidak asing, bahkan Tanjung Pandan mungkin juga tidak asing. Betul. Yang sudah malang melintang mengurusi masalah kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Di sini kita sudah hadirkan Bu Imelda. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa diundang ke acara podcastnya Beltim ya. Iya. Beltim News. Iya. Oke, jadi kita udah kedatangan tamu spesial nih, Bang Muklis dan juga pemirsa BMW Podcast, bahwa kita kedatangan Ibu Imelda Handayani yang mana sekarang ini aktif sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak Sebabel, bahkan Sebabel, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang tema yang sudah kita bahas sebelumnya, tentang kekerasan pada anak, siapa yang melindungi. Baik, begitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih Bu Imelda, berapa sih Bu kasus di Belitung Timur ini dalam setahun untuk kasus kekerasan anak dan perempuan sendiri? Oke, terima kasih Mas Bram. Terima kasih Bang. Jadi mungkin ya tadi sudah diperkenalkan bahwa kami dari Komnas Perlindungan Anak ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tadinya memang skupnya saya hanya di Beltim gitu, tetapi dari pusat tuh sudah menegaskan bahwa kita butuh sampai ke provinsi karena memang kasusnya banyak sekali ya. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan Hari Ibu hari ini Bang, 22 Desember ya, 22 Desember. untuk perempuan yang sudah bergelar ibu ya. Ya. Hari ini mungkin agak spesial juga, jadi saya memang senang sekali bisa dihadirkan kembali ke sini gitu ya. Nah, jadi tadi kalau pertanyaannya berapa jumlah kasus yang terjadi di Belitung Timur. Nah, tadi berkaca dari statement Bapak Kapolri, sebenarnya memang data itu kita nggak tahu yang validnya seperti apa Bang. Karena ada perbedaan data. Seperti itu tadi, jadi ada fenomena gunung es yang dilaporkan itu hanya permukaan, sementara yang di bawah itu banyak. Jadi kalau kita mau berbicara data itu nggak bisa ada sama gitu. Ya. Nah, tetapi kami mencatat bahwa yang dilaporkan ke kami itu dari mulai tahun 2023 awal sampai dengan 24 ya, 24 awal Januari sampai terakhir itu ada sekitar 15 kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. Jadi kita per anak ya, bukan per case gitu. Nah, untuk di Babel sendiri kami memang belum dapat angka pasti, tetapi dari Kementerian PPA sendiri itu setiap kali memang kita ada kasus di sini selalu menjadi pantauan mereka gitu. Dan itu sudah tercatat di Simfoni namanya, sistem informasi online. Nah, kenapa ini kami katakan fenomena gunung es ya seperti itu? Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat itu akhirnya tidak mau melaporkan, takut gitu ya. Kemudian juga ada aib gitu ya. Kemudian mereka kan belum paham gitu kan sebenarnya bahwa ketika kita membuat laporan itu ada hak anak yang memang harus kita jaga, kita penuhi. Gitu. Jadi kalau untuk data, Bang, dari Kementerian PPA sendiri itu data kami mencatat ya. Kami mencatat itu ada sekitar pada tahun 2023 itu ada sekitar 2.721 yang dilaporkan. Itu kasus khusus kekerasan seksual aja. Jadi kenapa? 2024 ya? 2023. Tahun lalu. 2023, Ya. Di Bangka Belitung. Nasional. Nasional. Nah, tetapi kami tidak menutup kemungkinan bahwa data ini naik di tahun berikutnya. Karena ini memang trennya selalu naik. Tidak pernah sama, apalagi turun. Data kekerasan, dan kita tuh sudah darurat ya, darurat kekerasan seksual. Jadi ini sangat memprihatinkan buat kami juga selaku penggiat anak, dan juga ini sebenarnya memang harus semua pihak gitu ya, pemerintah daerah gitu ya, kemudian tokoh masyarakat kah gitu ya, kemudian juga tokoh-tokoh yang memang punya peran di dalam perlindungan perempuan dan anak ini. Dan kami juga khusus juga ke media. Kenapa kami sampaikan itu? Karena di undang-undang sendiri itu, Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, bagaimana media juga harus bisa mengawal, kemudian mengupdate terus supaya masyarakat jadi tahu, bisa mengedukasi aware juga ya, masyarakat. Iya. Bu, ya mungkin kita kembali ke konsep awal ya, Bu. Definisi kekerasan terhadap perempuanku apa, kemudian terhadap anakku apa, sebenarnya apa sih ini? Definisi awalnya gitu. Iya, jadi kalau kekerasan, kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ada segala bentuk tindakan yang menyebabkan cedera fisik, psikis, seksual, bahkan penelantaran, gitu, yang melibatkan kerugian pada anak. Gitu ya. Kalau perempuan sama, intinya adalah kekerasan yang berbagai macam bentuk. Jadi kekerasan itu tidak harus berbentuk
fisik pukulan, tapi ketika ada psikis gitu ya, kemudian ada intervensi, kemudian juga ada pemaksaan, itu sudah dalam bentuk kekerasan. Oh, oke. Tadi ada 15 kasus kekerasan seksual di Belitung Timur selama 2024 ya, Bu. Iya. Tadi juga Ibu ngomong bahwa ada fenomena gunung es dan juga sebenarnya gini bisa dilihat di dua sisi ya, Bu. Iya. Pertama, semakin banyak mereka melapor berarti bagus Semakin, juga karena tingkat kesadaran mereka juga semakin tinggi. Iya. Tapi di sisi lain ketika mereka semakin banyak melapor, citra daerah juga Mau nggak tercorengi mau nggak mau dengan adanya atau tingginya kasus-kasus seperti ini. Nah, Apalagi kita ada kayak cerita bahwa Kabupaten layak anak Iya, segala macam betul. kan. Itu udah Dan jadi itu dari perspektif Ibu sebagai Iya. ahli dalam bidangnya seperti apa nih? Jadi gini, kita memang sudah dapat kategori kabupaten layak anak, bahkan sudah dalam tingkat madya gitu ya. Tetapi kasus ini seperti ini ya Bang, seperti rumah sakit. Jadi kita tidak bisa memprediksi bagaimana suatu kasus bisa terjadi. Tetapi yang kita siapkan adalah bagaimana kita menangani kasus itu dan kepastian hukum buat anak-anak. Jadi ketika ada mungkin yang beropini bahwa kok kabupaten layak anak tapi kasusnya tinggi gitu ya. Itulah kemudian kami mengatakan bahwa kalau kasus yang tinggi, yang penting penyelesaiannya bagaimana. Anak ini apakah ditangani dengan baik, apakah ada bantuan hukumnya, apakah ada layanan konselingnya, apakah ada memang pemerintah daerah juga memberikan hak-hak anak yang memang harus terpenuhi gitu kan. Nah itu, jadi kalau misalnya terkait dengan kabupaten layak anak, saya pikir ya tetap kita tidak bisa hanya citra gitu saja gitu kan, tetap memang harus yang kenyataan real sebenarnya kita hadapi gitu ya. Kami juga ada suatu program sebenarnya gitu, namanya DRPPA, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk upaya pemerintah untuk bisa menekan angka-angka, gitu. Jadi mengajak desa untuk bisa peduli gitu ya. Sebenarnya program-program itu tuh sudah sering disosialisasikan gitu, dan ini sebenarnya kalau memang ditangkap oleh desa atau oleh masyarakat itu bagus sekali. Misalnya contoh gerakan sekampung menjaga anak. Bahkan sekarang gerakan sekampung menjaga perempuan dan anak itu kan memakai istilah kata-kata lokal ya, tetapi maknanya itu dalam. Artinya adalah ketika di kampung itu banyak perempuan yang memang mungkin terlihat rentan, ataupun anak-anak yang juga memang terlihat rentan, disitulah sebenarnya pihak desa harus berperan gitu. Jadi tidak peduli dia bukan anak saya misalnya, atau dia bukan keluarga saya, tetapi semua anak tuh anak kita gitu. Jadi memang wajib kita lindungi. Sense of belongingnya jadi tidak tinggi ya, Bu ya. Karena gini ya, sedih. Saya bahas satu dulu nih, terkait dengan perempuan dulu ya. Tahun 2021, Bang, KDRT itu 3.395 kasus itu berujung pada kematian perempuan. Dan itu meningkat pada tahun 2022. Jadi 3.749 kasus. Ini data dari Kementerian PPA. Itu semuanya berakhir dengan kekerasan secara fisik dan berakhir dengan kematian. Gitu. Jadi ini sangat tidak baik, sangat tidak bagus dan tidak baik. Ini contoh kasus yang di Tanjung Pandan. Ada seorang perempuan yang bulan Agustus ya, yang akhirnya membunuh sang suami. Akhirnya kan dia jadi tersangka. Padahal dia sebenarnya korban KDRT. Nah ini sebenarnya setelah kami adakan ngobrol itu dengan psikolog klinisnya, bahwa si perempuan ini sebenarnya sudah berkali-kali menjadi korban KDRT gitu, tetapi tidak ada respon dari keluarga kah gitu, atau dari masyarakat sekitar kah gitu untuk segera mengamankan gitu loh. Akhirnya ketika terjadi kekerasan, dia menusuk suaminya gitu ya, dalam kondisi suaminya juga dalam kondisi yang mabuk dan melakukan kekerasan, akhirnya dia menjadi korban. Karena sudah dalam puncak emosi ya akumulasi. Tapi sebenarnya ini kan sudah warning ya, harusnya kan dia ayo dikawanin melapor gitu ya. Kemudian dibuatlah ada suatu misalnya tempat yang aman gitu untuk dia gitu kan. Kayak kasus di Bangka gitu juga. Dia menjadi korban KDRT, tapi sudah berkali-kali merapor, tapi tidak direspon. Akhirnya dia jadi korban. Bahkan anak yang 1 tahun kan, sampai ditusuk juga kan. Nah, kenapa kami tekankan ini bahwa harus ada ya sense of itulah ya buat dari masyarakat, bahwa kalau kita melapor
ke Polres gitu ya, itu bukan berarti kita tuh pengen memisahkan mereka gitu ya, tidak kemudian berakhir pada perceraian juga, tetapi supaya pelaku ini tahu bahwa perempuan ini ada undang-undang yang melindungi, namanya Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Nah, sebagian masyarakat tuh nggak tahu gitu, dipikirnya kalau udah melapor udah bakal bisa. Sebagian merasa bahwa tidak usah dilaporkan karena ini kan hanya pertengkaran biasa, pertengkaran rumah tangga biasa gitu ya. Nah, kalau ternyata berakhir pada pembunuhan gitu ya, yang akhirnya yang seperti yang kita saksikan kemarin di media online itu kan menyedihkan sekali gitu si perempuan itu ya. Nah, itu jadi datanya, kemudian juga kami juga berharap sih data ini minimal rata aja gitu ya, nggak usah sampai naik. Tapi itu dari tahun-tahun sebelumnya selalu begitu. Trennya tuh selalu naik, baik itu kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak. Oke, tadi terkait dengan program yang ada dari kementerian ya Bu ya tadi? Nah, dari di desa-desa tadi. Ya, itu dari program kita, dari Beltim. Itu di Beltim. Nah, itu kan salah satu program preventif ya Bu ya. Nah, bagaimana sejauh apa, seresponsif apa desa-desa menanggapi program tersebut Bu? Karena juga adanya program tersebut kan untuk upaya preventif kita mencegah adanya kekerasan tersebut kan. Di sepanjang perjalanan Ibu terhadap program tersebut, seresponsif apa sih mereka menyambut program tersebut? Iya, itu yang juga kami sayangkan ya. Jadi ketika ada pemerintah daerah misalnya memunculkan program yang bagus gitu ya, mungkin tanggapan dari desa tuh kurang aktif lah gitu ya. Terus ada beberapa desa yang memang sudah sering melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian kami juga sering diminta jadi narasumber, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya untuk melakukan pencegahan ini. Nah, tetapi memang belum semasif yang kita harapkan gitu. Karena gitu, saya katakan tadi di luar ya Bang, bahwa sebenarnya kasus membicarakan kasus anak itu asik gitu. Tapi untuk penyelesaiannya tuh susah gitu, nggak semudah yang dibicarakan gitu kan. Nah itulah, kami juga sebagai relawan ya, sebagai penggiat anak, itu berharapnya tuh bukan hanya dari lembaga-lembaga yang memang peduli aja gitu terhadap anak. Butuh support dari pemerintah gitu ya, butuh support dari masyarakat, desa dan lain sebagainya. Karena memang unit terkecil itu di desa. Kita punya program, maksudnya begini, desa juga punya program misalnya melalui PKK-nya. PKK itu ada program Dasa Wisma tuh. Dasa Wisma itu 10 hubungan rumah itu ketua Dasa Wisma tuh tahu tuh. Maksudnya di situ ada keluarga rentan nih. Ada keluarga yang sering cekcok gitu. Ada istri yang selalu melihat dilihat mereka sering mendapatkan kekerasan dari situ. Nah, itu harusnya sudah bisa dicatat lah gitu apa-apa yang memang terjadi di sana. Kemudian ada anak-anak yang menjadi korban misalnya. Dia misalnya tinggalnya hanya berdua dengan kakeknya kah atau dengan ayahnya kah. Itu rentan loh Bang. Ya, sekarang itu banyak sekali kasus yang kita dengar anak menjadi korban perkosaan dari orang tua kandungnya, dari kakeknya gitu kan. Jadi sangat rawan gitu. Kita kembali ke persoalan misalnya program yang dibuat oleh pemerintah daerah kita ataupun pemerintah provinsi sekalipun gitu, terkait dengan gerakan Sekampung Menjaga Anak, kemudian adanya program juga Kabupaten Layak Anak. Nah itu kan membutuhkan anggaran yang mungkin cukup besar juga. Nah dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri, anggarannya seperti apa sih Bu gitu untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ya, jadi gini Bang, jadi kami sedikit informasi untuk lembaga kami ya. Jadi sebenarnya di perintah kita tuh punya 3 lembaga besar. Ada KPAI, ada LPAI yang sekarang ini masih di bawah kepemimpinan Kak Seto. Kemudian ada Komnas Perlindungan Anak yang kemarin sudah diputuskan bahwa ketuanya itu Dr. Heri itu kan. Nah, KPAI itu jelas di bawah pemerintah, jadi memang mereka punya anggaran yang besar tapi mereka nggak bisa kerja sendiri karena begitu banyak kasus. Akhirnya bermitra lah dengan LPAI dan Komnas. Nah, kalau kami dari sendiri, kami itu tidak punya anggaran. Benar-benar kami merekrut orang-orang yang mau gitu, yang peduli. Kerelawanan itu. Jadi kami tidak ada anggaran sama sekali. Tapi itu masukkan di dalam undang-undangnya. Ada gitu ya, karena kami sebenarnya mitra gitu. Sekali lagi bahwa di Kementerian PPS kami memang selalu dilibatkan Bang. Jadi setiap kali ada kegiatan misalnya terkait dengan pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan Anak gitu kan kami selalu dilibatkan. Gitu forum partisipasi publik perlindungan perempuan anak kami selalu dilibatkan. Jadi hanya sebagai tapi untuk anggaran benar-benar murni dari kami pribadi. Tidak ada bantuan gitu kan.
kami juga merasa bahwa gini, selama ini tuh kami bisa jalan ya, sudah artian begini. Ketika misalnya ada bantuan, kami justru mengkhawatirkan adalah ketidakindependenan kami. Bukannya kami menolak ya bang. Kalau misalnya mau ada yang bersimpati memberikan kami akan pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi ini kan nggak bisa menunggu itu bang. Kasusnya jalan terus. Bahkan tiap tahun tuh nambah gitu. Kalau kami bukan kami nggak merasa bahwa kami itu berdiri sendiri bisa kerja sendiri, enggak. Kami tetap butuh dari orang lain. Tapi ketika berbicara anggaran, kita nggak bisa gitu. Menunggu anggaran turun sementara kasusnya banyak. Kasusnya sedang berjalan. Kalau KPAI sendiri ada di Belitung Timur? Tidak ada. KPAI itu turunnya ke KPAD. Dulu pernah. KPAD ada di kita? Tidak ada. KPAD itu pernah ada di provinsi waktu itu, tapi tidak ada lagi. Karena itu memang memakai anggaran. KPAD itu harus dianggarkan oleh pemerintah daerah. Nah, mungkin itu karena beberapa pertimbangan ya, akhirnya tidak ada lagi. Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan itu? Ya, kami silakanlah. Tapi intinya kalau kami dari sendiri, Komnas sendiri itu sudah bergerak gitu ya. Kami tidak peduli dia di daerah mana, semampu kami bisa mendampingi, kami dampingi. Karena itu kami merekrut orang-orang yang memang punya idealisme yang sama. Ada psikolog, ada dokter, terus ada yang memang punya basic hukum gitu ya. Kemudian ada teman-teman yang relawan yang memang peduli gitu dengan yang perempuan. Karena hari ini hari ibu ya, kita dilahirkan dari perempuan gitu ya. Penerus generasi kita itu adalah memang anak-anak itu perempuan. Bagaimana kita bisa mencapai generasi emas 2045 kalau kondisi anak-anak kita sekarang. Ini baru kita berbicara anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Belum lagi anak-anak yang menjadi korban bully gitu yang di sekolah yang selama ini tuh mungkin belum terlalu direspon oleh pihak sekolah. Mereka menganggapnya menjadi hal yang wajar ya, Bu? Iya, mereka menganggapnya hanya bercanda gitu ya. Padahal Bang, ada satu kasus yang menyedihkan tahun lalu di awal ada seorang anak perempuan yang menjadi korban bully di sekolahnya, tapi gurunya menganggap bahwa ini bercandaan dan terlalu melebih-lebihkan. Begitu ditangani psikolog, psikolognya bilang ke saya, Bu Mel, saya nggak bisa mengorek keterangan dari anak ini. Dia selalu histeris. Yang terjadi apa? Anak ini sekarang menjadi pasien psikiater. Dia harus memakan obat antidepresan untuk meredakan traumanya. Bayangkan ya, anak kelas 6 SD harus meminum obat antidepresan karena dibully. Yang tadinya kita menganggap bully itu hanya sekedar tidak terlalu perlu dibesarkan gitu ya, tidak terlalu berbahaya. Nah itu yang salah gitu, karena memang hampir di setiap sekolah yang saya datangi ketika saya mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan selalu muncul Bang, muncul itu ekspresi dari anak-anak sendiri. Jadi saya dimintai uang Bu, gitu kan. Saya dikatain ini Bu, gitu ya. Dan itu dengan lugu sekali mereka mengatakan itu. Itu yang terjadi di Belitung Timur. Iya, Bu. Yang juga menarik yang perlu mungkin kita gali bahwa memang untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan sebenarnya melibatkan semua pihak. Ya. Dalam hal ini mungkin pemerintah, masyarakat, termasuk mungkin aparat penegak hukum pun harus terlibat untuk penanganan. Yang jadi persoalan yang sering kami amati di lapangan, khususnya di Belitung Timur ini, ketika sudah muncul kasus-kasus ini, mereka ini kadang-kadang cenderung untuk meredam kesannya seperti itu, Bu. Menutup-nutupi. Bahkan mereka mencoba kadang-kadang ada intimidasi mungkin dengan keluarga korban dan segala macam. Dari pandangan Ibu sendiri seperti apa? Ya, jadi kalau tadi ada statement Kapolri, ada hampir mungkin sepertiga yang baru bisa terlaporkan gitu ya. Jadi memang kenyataan begitu. Nah, kami sih sebenarnya mitra dari pemerintah daerah, mitra dari kepolisian, mitra dari kejaksaan gitu Pak, para hukum gitu ya. Nah, tetapi ya hanya sebatas itu, dalam arti kami juga tidak bisa mencampuri lebih dalam ketika itu sudah masuk proses hukum. Kami hanya batasan kami ketika mendampingi korban melaporkan. Pada saat itu sampai ke proses hukum, kami sebenarnya bisa mempercayakan sepenuhnya gitu. Harusnya. Gitu. Nah, tetapi yang terjadi ini faktanya bahwa ada beberapa kasus Bang yang pernah kami dampingi itu tidak terselesaikan. Jadi ini mungkin juga catatan gitu. Kami tidak ada maksud untuk membuat suatu institusi itu misalnya jadi terlihat terburuk atau canggung begitu ya. Tapi ketika kita berbicara fakta,
itu memang ada kejadian seperti itu. Hmm. Contoh kasus itu beritanya masih ada bang, saya sering simpan ada 20 anak yang menjadi korban pencabulan pedagang siomay. Itu kami sudah melaporkan waktu itu, sudah mendampingi anak-anak itu, dibawa semua kan ke unit PPA, ditanyain gitu ya. Tetapi ketika itu sudah masuk dalam bentuk pengaduan, tidak bisa ditingkatkan ke LP karena lagi-lagi alasannya kurang bukti gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan kami. Kalau itu dalam bentuk kekerasan seksual, kita bisa melampirkan bukti visum, ya. Jadi dokter SPG bisa melihat ini bahwa memang ada terjadi kejadian kekerasan seksual. Tapi kalau pelecehan seksual yang di luar anggota tubuh, misalnya tidak terjadi penetrasi, itu kan sulit pembuktiannya. Tetapi yang disampaikan anak-anak, saya pastikan di sini, ketika anak menyampaikan, menceritakan bahwa dia menjadi korban kekerasan seksual, itu nggak pernah bohong. Dia nggak akan mungkin ngarang. Anak itu akan berbicara apa adanya. Tetapi ketika memang sudah harus disebutkan bahwa perlu dua alat bukti, itu yang menjadi kesulitan. Ya, pertama dia misalnya butuh saksi. Saksinya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk ada rekaman video. Tidak mungkin kan kalau pada saat itu anak-anak bawa HP ke sekolah kan nggak mungkin. Tidak mungkin kita mengharapkan di semua titik desa ada CCTV yang bisa merekam pelaku melakukan aktivitasnya. Itu kan susah ya untuk pembuktiannya. Kemudian padahal kasus ini sudah didampingi ahli waktu itu, psikolog. Jadi psikolog sudah berani merekomendasikan bahwa memang ada trauma terhadap anak-anak ini. Jadi anak-anak itu bang, yang menjadi korban pelecehan seksual itu sudah bisa terlihat dari perubahan perilakunya. Dia yang tadinya pendiam bisa jadi pemarah, atau yang tadinya pemarah atau riang menjadi pendiam, menutup diri, itu sebenarnya sudah bisa dilihat. Tanda-tanda tersebut. Ya, dan itu sebenarnya orang tua waktu itu sudah bisa melihat perubahan perilaku. Kemudian juga ada trauma, misalnya dia nggak mau lagi sekolah, dia nggak mau lagi hadir, dia takut begitu kan. Itu kan sebenarnya sudah ada tanda-tanda gitu ya. Nah, tetapi yang terjadi seperti itu. Akhirnya sampai saat ini kami tidak menemukan ada kasus ini naik atau tidak gitu ya. Tidak pernah ada lagi pemanggilan untuk kami juga. Jadi itu ada jadi salah satu catatan buat kami. Kasus itu. Untuk catatan akhir tahun juga nih, mumpung kita di bulan Desember, seberapa banyak atau perbandingannya seperti apa nih dari kasus yang ada dengan kasus yang selesai yang ditangani? Kalau untuk kasus yang selesai itu cukup banyak, ya. Kami juga apresiasi untuk Polres Belkin yang saat ini itu sangat gercep ya, harusnya ada kasus-kasus itu dia juga dengan kami akhirnya memang lebih welcome, lebih terbuka terkait dengan laporan-laporan kasus gitu. Setelah kami mendampingi pelaporan, si pelaku di BAP itu nggak pulang lagi, udah langsung dilakukan penahanan. Kemudian juga saya tanya prosesnya, karena kami mengawal terus ya bang, kami kawal terus karena ini ketika terjadi kasus di suatu daerah kabupaten, kami langsung ke Komnas Pusat. Komnas Pusat biasanya koordinasi langsung, jadi catatan. Nah ini mengantisipasi kalau ada kasus-kasus yang nggak jalan gitu ya, mandek atau stuck di tempat terkait dengan mungkin kekurangan bukti dan lain sebagainya, itu akan kita telusuri. Nah tetapi di Beltim sendiri khususnya itu saya cukup apresiasi karena mereka juga sangat welcome ya. Itu kami mendapatkan apa tuh mereka juga dan ini juga menjadi ini buat kami catatan kami. Tanjung Pandan juga begitu, karena juga saya terpaksa sampai Tanjung Pandan. Kemarin ada kasus seorang oknum kepolisian yang menjadi pelaku pelecehan seksual anak. Itu mereka, saya ketemu dengan Pak Kasat Reskrimnya, tegak lurus Bu Iwan, tembak lurus untuk kasus yang memang merugikan anak-anak gitu kan, siapapun itu. Gitu. Selama bukti-bukti terpenuhi, selama ada saksi melihat, itu kami tidak akan intervensi apapun. Dan ini terbukti kemarin, ketika kami itu dari Komnas PA yang melaporkan tuntutan jaksa 13 tahun penjara, diketok palunya, diputus sama majelis hakim itu 13 tahun penjara. Nah, yang polisi itu ya? Sama beratnya dengan tuntutan hukuman sama ya. Kalau misalnya ditanya puas nggak Bu Imel, nggak ada kepuasan gitu. Karena anak yang menjadi korban itu traumanya seumur hidup. Itu nggak akan bisa hilang. Jadi kalaupun misalnya dia menjalani proses trauma healing, menjalani proses konseling, itu mungkin hanya meringankan sedikit, tapi itu traumanya seumur hidup. Jadi kami ketika ditanya puas tidak puas ya harusnya tidak terjadi gitu, harusnya tidak dilakukan oleh
oknum yang harusnya dia melindungi, ya, kayak memberikan oknum keadilan, guru, ya, melindungi gitu ya, tapi dia menjadi pelaku dalam hal ini. Tadi kan udah ngomongin soal banyak kasus yang sudah selesai ya, Bu. Untuk kasus yang tidak selesai ini seperti apa? Ya. Bisa diceritakan juga nggak? Untuk kasus yang selesai ini ya, kami sih tetap berharap karena tidak ada kadaluarsa ya, kasus pelecehan seksual tidak ada kadaluarsa. Meskipun udah 5 tahun atau Ya, selama itu memang masih ada proses gitu, upaya, dan pihak keluarga juga masih menuntut untuk dilaporkan, itu masih bisa diproses, gitu. Tidak ada kadaluarsa. Bahkan kasus misalnya dia mengalami perkosaan berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika dia sudah dewasa melaporkan sendiri pada saat itu masih tetap bisa harus diproses. Nah, kami berharapnya itu juga untuk aparat hukum ya, karena kami melihat bahwa isu kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual ini sudah menjadi pantauan semua ya, dikeroyok. Dari kementerian aja itu bukan hanya Kementerian PPA, tapi dari Kementerian Pendidikan, PMK, kemudian yang juga ya kementerian-kementerian yang memang bagaimana supaya bisa menekan angka-angka ini yang entah sampai kapan bisa turunnya tuh banyak gitu. Sekarang tuh luar biasa gitu. Kira-kira sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ya, kalau dari perempuan itu dia ada rasa malu untuk melaporkan KDRT itu. Kemudian adanya latar belakang pendidikan yang sangat minim gitu. Kemudian juga karena kesulitan ekonomi, biasanya perempuan itu rentan sekali menjadi korban KDRT. Nah, kemudian juga karena ada dari orang tua, si keluarga besar menganggap bahwa ini hanya pertengkaran biasa gitu, pertengkaran antar suami istri yang tidak perlu harus dibesarkan, tidak perlu, karena kalau misalnya dilaporkan akan berdampak anak dan lain sebagainya. Akhirnya perempuan nggak berani asertif, nggak berani ngomong tegas, akhirnya dia terus menerus jadi korban gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian juga kenapa akhirnya pihak kepolisian mungkin ya untuk KDRT terutama perempuan ini bukan ogah-ogahan sih, maksudnya tidak terlalu memusingkan. Saya pernah Bu Imel, saya mau melapor katanya, saya menjadi korban KDRT. Oke, saya dampingi gitu. Jadi dia sudah ada biru-biru lah mukanya gitu ya. Ditangani, diterima oleh pihak PPA. Ditanya, oke, Ibu nanti Ibu ini ya besok itu yang itunya dipanggil suaminya gitu kan. Oh iya Bu, 1 hari nggak datang, 2 hari nggak datang, 3 hari udah jalan dia Bang, udah ngopi bareng gitu kan. Jadi akhirnya polisi menganggap bahwa ya ini tuh untuk apa akhirnya diproses gitu ya. Tetapi nggak gitu juga ya, harusnya kan tetap dalam catatan. Kemudian kalau untuk anak itu yang salah persepsi di masyarakat. Jadi tadi saya sempat dengar statement bahwa memang kasus kekerasan seksual terhadap anak itu tidak boleh dimediasi, tidak boleh didamaikan karena itu bukan delik aduan. Justru kalau kita mendamaikan ada pasal lain yang membuat kita akhirnya berurusan dengan hukum, pasal pembiaran gitu ya. Nah, jadi kalau termasuk kayak menikahkan anak itu termasuk upaya mendamaikan betul, yang salah sebenarnya. Salah. Ya, jadi ini yang persepsi yang keliru di masyarakat. Misalnya ada satu kasus, kayak contoh kemarin ada kasus yang oknum guru itu dia mencabuli anak didiknya sendiri. Kemudian keluarga pelaku menganggap bahwa kalau misalnya si anak ini dinikahkan maka kasusnya gugur gitu. Ya, ini proses yang keliru, sangat-sangat keliru gitu ya. Jadi kalaupun dia mau menikahkan, apapun alasannya silakan, tapi tidak membatalkan hukumnya, tetap harus diproses gitu ya. Dan kami mengatakan juga bahwa menikah itu bukan solusi akhir, bukan pilihan yang terbaik buat anak gitu ya. Apa yang bisa diharapkan dengan pernikahan yang dilandaskan dengan seperti itu, kekerasan itu yang menjadi korban sebelumnya gitu kan. Nah, kemudian juga nah ini yang masih harus kita berikan pemahaman ke masyarakat ya, mengedukasi masyarakat, dan ini salah satu upaya juga untuk masyarakat tahu bahwa tidak bisa seperti itu gitu. Kemudian ada juga kata-kata ketika anak itu dia menjadi korban itu karena anaknya suka kok gitu. Anaknya tidak ada pemaksaan gitu ya. Anaknya juga istilahnya dengan sukarela gitu ya. Nah, dalam undang-undang perlindungan itu nggak ada itu. Istilah nggak ada suka sama suka gitu. Sekalipun si anak ini mendatangi si pelaku, kemudian menyerahkan dirinya gitu kan, tetap dia korban.
si pelaku ini yang orang dewasa ini dia tetap jadi pelaku. Karena dalam undang-undang tidak Dalam ada undang namanya tidak ada. istilahnya mau sama mau ya. Mbak? Tidak ada gitu ya, tidak ada suka sama suka, tidak ada Suka suka sama mau gitu. Karena ya di usia seperti itu ya memang anak-anak itu ya belum bisa berpikir secara benar. Dianggap kan usia anak 0 sampai 15 tahun itu dia belum punya pemikiran yang seharusnya orang dewasa lah yang harus berpikir kan. Justru Ketika- harusnya orang tua yang harus aktif dalam Iya. mengedukasi dia. Iya, mengedukasi itu kan. Nah, jadi kalau kami melihat bahwa ini perlu secara masif juga gitu. Dan undang-undang perlindungan anak itu bukan undang-undang yang hukumannya hanya setahun 2 tahun. Rata-rata kasus-kasus yang kami dampingi itu 20 tahun penjara, 18 tahun, 15 tahun gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada statement bahwa ini terlalu berat atau apa, coba lihat apa yang sudah dirampas dari anak-anak itu, masa depannya, ya, Sekolah. ceriaannya, sekolahnya Keceriaan. dan lain-lain. Itu kan merampas apa ya? Hak-hak anak itu. Iya, hak anak. Dan kalau kami melihat ini juga dari statement dari ketua kami bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak itu udah extraordinary crime, kasus kejahatan yang luar biasa gitu. Iya, Karena memang anak ini belum tentu dia bisa hidup lagi dengan normal ke depan. Bahkan bisa jadi dia mungkin jadi pelaku lagi nanti di masa depan, bisa jadi sampai segitu ya. Kalau memang dia memiliki trauma yang sangat mendalam. Betul. terhadap kasus Ketika anak lanjut. tidak didampingi oleh ahli gitu ya. Dan ini kita berbicara bukan hanya kepada perempuan ya, Bang. Anak laki-laki itu pun bisa menjadi korban kekerasan seksual dan ini lebih parah dampak traumanya. Anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual ketika tidak ditangani dengan baik, maka bisa dipastikan ke depan dia akan menjadi pelaku. Gitu. Jadi banyak sekali muncul kasus misalnya dia menjadi korban menjadi pelaku kekerasan seksual laki-laki. Begitu dirunut ke belakang, ternyata dia pernah menjadi korban. Nah, jadi kasus kekerasan seksual itu bukan hanya pada anak perempuan, tapi juga pada anak laki-laki. Dan itu banyak. Bahkan di Jatim itu ada. Gitu. Kami beberapa kali menangani anak-anak kecil ya Bang, anak-anak kecil usia-usia 7-8 tahun itu menjadi korban kekerasan seksual oleh laki-laki dewasa. Itu ada gitu. Dan kami juga menyayangkan ketika keluarga kemudian menutup diri, menganggap bahwa Itu ini aib. hal yang aib, tidak perlu dibesar-besarkan gitu kan. Nah, jadi tidak heran ketika 10 tahun atau 15 tahun ke depan dia akan menjadi pelaku yang sama. Gitu. Nah, menarik Bu. Ada Tadi rasa dendam. menarik soal adanya kasus yang memang harus ditangani tapi keluarga korban tidak mau. Itu cara approach-nya dari kita seperti apa tuh? Tetap lanjut atau memang dibiarkan? Atau Ya, jadi gini, saya katakan tadi bahwa kasus kekerasan seksual itu kan bukan delik aduan. Ya. Jadi siapa saja tuh wajib membuat laporan gitu ya. Oke. Nah, tetapi pada kenyataannya itu tidak bisa semudah itu. Kami pernah menangani kasus anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seorang guru, oknum guru, gitu ya. Anak ini SD dan sudah dia beberapa kali mendapatkan kekerasan seksual. Nah, kami sudah mendampingi langsung ke korban dan korban sudah didampingi psikolog gitu ya. Tetapi di tengah perjalanan kasus ini ada semacam ketakutan dari keluarga bahwa ketika kami melapor, Bu, nanti kami akan begini gitu ya. Nah, ketika ini sebenarnya ini bukan delik aduan, jadi kami boleh nih melaporkan tetap bisa. Tetapi pada kenyataannya nanti kan pada saat proses pembuktian polisi kan tetap harus memanggil korban, pelaku. Nah, bagaimana dengan korban yang kemudian akhirnya menutup diri, tidak mau lagi mempertanyakan, kan agak susah ya kita memaksakan. Polisi kan tetap harus punya bukti, punya keterangan dari korban dan keluarga kan. Nah, itu salah satu kendalanya itu. Akhirnya membuat kasus ini tidak mandek gitu ya. Mandek juga. Jadi butuh pemahaman bersama untuk keluarga, untuk desa support gitu ya. Kemudian untuk misalnya dari pemerintah daerah harus lakukan misalnya pencerahan lah gitu ya terkait undang-undang perlindungan anak gitu kan, karena kasihan gitu. Anak-anak ini ya undang-undang perlindungan anak itu dibuat juga karena memang siapa yang akan menegakkan hak anak ini gitu kan. Kalau orang dewasa aja juga kemudian akhirnya menutupi, kemudian juga tidak melanjutkan. Betul. Oke, Ibu Imelda juga berteman dengan saya di WhatsApp ya, Bu, ya, dan saya sering sekali melihat status beliau yang mana beliau lagi sosialisasi
terkait dengan anti bullying, terus juga anti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan ini juga harus didukung oleh berbagai sektor, oleh berbagai pihak supaya tidak terjadi lagi di masa depan ya Bu ya. Oke, Bu Imelda, untuk kasus yang belum terselesaikan bisa diberi contoh nggak sih Bu? Ya, jadi kami mencatat di tahun 2023 itu ada 2 kasus besar ya, kalau misalnya 2 kasus besar karena yang terkait dengan pelecehan seksual anak itu yang tidak terselesaikan. Jadi ada satu anak yang tadi saya ceritakan di awal, dia menjadi korban pelecehan seksual oknum guru. Itu tidak selesai karena itu tadi begitu mau sudah kita laporkan ada intervensi gitu ya dari pihak lagi itu beberapa pihak, akhirnya kasus ini tidak dilaporkan. Ya. Nah itu padahal kami berharapnya ada dukungan dari pemerintah desa, dinas pendidikan misalnya, atau pemerintah daerah lainnya. Tetapi oknum guru ini tidak mendapatkan sanksi yang seperti yang kami harapkan, tapi dia malah dipindahkan ke tempat lain. Gitu. Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Kan tentu saja dia akan menjadi kekhawatiran bagi tempat dia yang baru kan. Apalagi mereka yang mengetahui betul, kasusnya ya Bu. gitu. Nah itu satu kasus itu. Kemudian yang kasus kedua adalah yang tadi ada anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum, bukan oknum ya kalau saya katakan ya, karena penjual ya. Ini kan nggak bisa juga menyamakan penjual gorengan gitu ya, apa oknum penjual somai gitu ya. Nah itu yang tidak terselesaikan. Kemudian juga, saya lupa, saya terbaru ada juga anak laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual oleh pembimbing PKL-nya. Itu juga sampai sekarang tidak ada kejelasan. Wow. Saya sudah mendampingi sampai ke Polres. Gitu ya. Nah, tapi anak ini setelah kami lihat memang usianya sudah lewat 18 tahun. Tetapi kami melihat bahwa dia kan masih sekolah ya, masih tetap butuh penuh. Ini anak laki-laki Bang, laki-laki sama laki-laki. Nah inilah kami tekankan di sini bahwa laki-laki pun tidak luput menjadi korban. Bahkan dia kalau saya lihat ada kemarahan gitu ya, harga diri dan lain sebagainya, itu pasti berdampak buat dia. Ini juga jadi catatan kami ketika ada satu kasus yang sudah kami dampingi, ada ketakutan tersendiri dari sekolah maupun masyarakat. Jadi seolah-olah kami ini hanya membesar-besarkan masalah atau membuat masalah ini menjadi rumit. Itu ada miskonsepsi di situ. Padahal kami bilang kami ini penggiat anak, melindungi hak-hak anak. Jadi sudah sewajarnya masyarakat guru atau tempat dia tinggal itu ya harusnya satu visi dengan kami untuk pelindungan hak anak ini kan. Nah tapi yang terjadi kemarin adalah ini fakta langsung ya Bang, dari si korban sendiri yang bilang ke saya bahwa, Bu, saya dilarang oleh pihak sekolah untuk lapor ke ibu karena ditakutkan bahwa kasusnya akan tambah. Jadi saya bilang gini, itu salah, saya bilang. Harusnya korban justru sekolah justru mendukung korban, mendukung korban, kemudian juga mengkondisikan supaya nanti dia di sekolah tidak menjadi korban olok-olok temannya, tidak dibully. Itu yang kami harapkan sebenarnya ya. Tetapi itulah masih ada anggapan seperti itu. Oke lah saya bilang gitu kan, mungkin karena memang belum paham saja, belum kenal dengan kami aja gitu ya. Intinya kami dari Komnas sendiri tidak perlu diragukan integritas kami gitu ya. Kami selalu berada di pihak anak, sekalipun anak itu juga sebagai pelaku. Jadi anak yang menjadi pelaku akan lebih menjadi perhatian kami gitu, karena dia menurut SPPA, sistem peradilan pidana anak itu bahwa anak pelaku ini dia harus sesuai menurut kepada undang-undang itu. Dia tidak boleh dihukum seumur hidup, tidak boleh mendapat ancaman hukuman mati, tidak boleh dihukum maksimal gitu ya, karena diharapkan anak itu masih punya masa depan. Kalau kasusnya misalnya pelakunya dewasa, udah kami tenang aja, udah selesai gitu ya. Tapi ketika pelakunya anak itu juga harus kami dampingi hak-haknya. Gitu. Apakah dia nanti memang harus mendapatkan rehabilitasi kah? Apakah dia harus didampingi terus kah? Gitu kan? Nah itu yang kami lakukan. Ya artinya kalau melihat banyaknya kasus-kasus yang tidak terselesaikan di Belitung Timur ini, berarti para pihak ini belum sepenuhnya sadar, belum sepenuhnya peduli bahwa ini menjadi hal yang penting untuk kita bersama, Bu ya. Nah terkait dengan itu mungkin seberapa banyak sih Bu kalau misalnya kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, penyebar tahuan tentang
bahaya tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kita lakukan di Belitung Timur. Ya. Mungkin dari Komnasnya sendiri berapa banyak dalam 1 tahun? Kemudian ada nggak pihak di luar lain yang juga melibatkan Komnas untuk melakukan sosialisasi misalnya selama setahun ini, Bu? Jadi kalau Komnas sendiri kan bermitranya dengan UPT di PPA. Dinas Sosial di Dinas PPA Sosial, ya. gitu ya, kita juga selalu dilibatkan. Kemudian kami juga dilibatkan dalam TPPK, itu tindak pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Itu yang dibentuk oleh sekolah-sekolah. Jadi di sekolah-sekolah itu sekarang sudah punya tim untuk melakukan kalau ada kasus, dan itu dibentuk memang berdasarkan Permendikbudristek nomor 46. Itu sekolah di mana tuh? Sebel tim Maksudnya tingkatnya SD, SMP, SMA? dari PAUD. Dari PAUD, PAUD. SD, SMP, SMA. Itu sudah harus punya tim. Kenapa? Karena memang kasus bullying itu hampir semua sekolah punya gitu. Ada kasus gitu, Bang. Nah, itu salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menekan kasus itu. Jadi dibentuklah setiap sekolah itu punya TPPK, Tim Pencegahan Penanganan dan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Nah, itu kan berarti ada Dinas Pendidikan juga melibatkan kami. Kami juga diundang untuk mengikuti BIMTEK, Diklat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang pasti dengan oleh PPA, unit PPA itu selalu dilakukan. Dan itu ada juga forum. Kami juga dilibatkan dari forum PUSPA, namanya Partisipasi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak. Gitu. Untuk setiap kegiatan sosialisasi pun kami juga dilibatkan gitu, untuk mengedukasi masyarakat. Dan juga yang terpenting adalah ketika sekarang kita zamannya medsos ya. Kemudian status WA itu alhamdulillah tuh cukup banyak responnya. Termasuk ketika misalnya saya memposting sesuatu, biasanya yang langganan tuh yang jadi minta saya berbicara itu di RRI yang di Sungai Liat itu. Jadi sudah sering sekali saya mendapatkan undangan untuk speak up, berbicara terkait dengan kasus-kasus apa gitu, bagaimana penanganan. Ini kan salah satu upaya kita untuk menekan angka itu. Jadi minimal kita mengadvokasi masyarakat, mengedukasi masyarakat supaya ketika ada kasus, kemana nih harus melapor, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian juga nggak boleh loh kalau ada kasus itu, apalagi pelecehan seksual itu didamaikan gitu ya. Terus kemudian juga kita berharap ya Polres setempat itu welcome dengan ini. Karena melaporkan kasus itu tuh nggak mudah, tidak mudah. Kami tuh banyak sekali. Kadang-kadang kami di Polres itu bahkan sampai malam. Itu tuh cuman kita dengerin mereka curhat aja, itu ibunya tuh ya. Kemarin tuh ada ibu yang menjadi anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu, dia cuma butuh didengarkan aja. Kemudian dia juga bahkan untuk bisa melangkah langsung ke kantor polisi tuh nggak berani gitu. Tetap kami ada ketakutan. Nah itulah butuh orang-orang yang peduli gitu. Kami temenin, ya Bu, kami jelaskan begini. Akhirnya baru mau gitu kan, baru sedikit rasa ketakutannya gitu. Dan kami juga mendengarkan gitu bagaimana rasa sedihnya, kekecewaannya gitu kan, anak yang harusnya dijaga tapi kemudian dirusak oleh oknum gitu kan. Itu kan kalau kita mau menempatkan diri pada posisi itu luar biasa, bukan main gitu kan. Nah, jadi itu salah satunya ketika ada kasus, kenapa kok masih ada masyarakat atau orang tua yang enggan melaporkan. Ya, mungkin aku terkait mungkin kalau seandainya ada kasus-kasus kekerasan, kemudian bullying juga terhadap anak-anak di sekolah, kemana mereka bisa melaporkan? Gitu? Ya. Apakah kita menyediakan kontaknya gitu atau di mana? Iya. Jadi yang pasti kalau kasus-kasus yang memang ada terjadi di sekolah, itu ada tadi namanya TPPK, tim itu ya. Nah itu bisa dilaporkan di sekolah gitu. Tapi kalau terjadi di masyarakat gitu, kita untuk diketahui kita punya namanya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kebetulan saya ketuanya dari BLTIM untuk provinsi, itu dibentukkan provinsi. Kemudian kita juga ada namanya kader PPA, kader Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah dapat TOT, dan itu dibentuk oleh Dinas Sosial di semua desa, di 39 desa itu punya kader. Nah jadi perlu masyarakat tahu siapa nih kader PPA di desa ini gitu ya. Nah itu boleh ditanya. Atau kalau misalnya memang boleh nggak Bu langsung ke Polres, boleh gitu. Untuk kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak itu langsung ke unit PPA Polres ya. Jadi kalaupun misalnya mau ke Polsek itu biasanya tetap harus diarahkan ke Polres dulu.
Atau kalau misalnya, oh Bu, bisa nggak bisa online aja? Bisa. Ada namanya SAPA. SAPA itu layanan yang memang disediakan oleh Kementerian PPA. Itu nomor kontaknya 112, layanan darurat ya. Atau ke lembaga-lembaga yang memang konsen di perlindungan perempuan dan anak. Seperti kami di Komnas Perlindungan Anak itu nomor handphone saya terbuka 24 jam. Kasus terbaru Bang, saya itu jam 12 malam Ibu Ca telepon. Cerita, ya karena memang Bu, kasus seksual anak itu katanya nggak bisa ditunda Bu, bisa berubah. 1 kali 24 jam kasus kekerasan seksual anak itu terlalu lama diselesaikan, harus segera, karena berubah. Bisa jadi anak ibu keluarganya mendapat intervensi, bisa jadi ada hal-hal lain yang memang kita khawatirkan gitu kan. Jadi ketika mendengar kasus itu kita juga memang sudah mendedikasikan lah istilahnya ya, mungkin kalau terlalu tinggi bahasanya, tapi saya sudah menyiapkan bahwa nomor saya itu bisa diakses di mana saja gitu ya, terkait dengan pelaporan dan lain sebagainya. Dan juga kita punya UPTD PPA. UPTD PPA itu juga kayak puskesmas yang memang khusus untuk menerima laporan aduan atau kasus-kasus. Dan itu kita sudah punya di BPD. Mungkin nomor WA-nya Bu bisa disebutkan? Boleh, boleh. Kalau ingin membuat laporan, boleh via WA di 0822 6926 7635. Itu kontak saya, silakan menghubungi kalau memang menemukan, melihat atau mengalami sendiri, saya siap melakukan pendampingan. Advokasi. Satu lagi Bu, tadi soal adanya terbentuknya TPPK, bukan meng-underestimate sih ya Bu ya, seberapa percaya kita sama tim tersebut Bu, apalagi ketika mereka mementingkan citra sekolah mereka, jangan sampai ini terblow up di media atau sampai ke ibu gitu. Seberapa percaya kita dengan tim ini? Kadang-kadang mereka seringkali menutupi dan menganggap bahwa ini bisa kami selesaikan. Cara penyelesaian mereka itu tadi gitu, dengan cara yang bukan tradisional tadi. Jadi kalau kita ditanya seberapa efektif, karena ini juga baru ya, baru tahun kemarin Permendikbud ini keluar gitu kan, dan ini sudah terbentuk. Tapi minimal kita gini, tidak ada undang-undang yang sempurna, tidak ada peraturan yang sempurna. Tetapi kalaupun tidak ada, kita mau kemana? Gitu. Minimal kita harus optimis dulu dengan itu. Nah, untuk beberapa kasus kami juga mencoba melakukan pendekatan juga dengan dinas pendidikan bahwa ini sudah terbentuk, kita mau apa nih? Kita lakukan apa yang kita lakukan. Karena memang benar Bang, ada beberapa sekolah tuh yang justru ini hanya sekedar memenuhi syarat saja gitu kan, SK-nya di-upload dan lain sebagainya, tapi ketika terjadi kasus mereka seolah-olah cukup mereka sendiri gitu. Padahal kasus bullying itu sistem, tidak bisa hanya selesai udah maafan udah selesai gitu ya, tidak bisa seperti itu. Harus melibatkan ahli misalnya, harus melibatkan kedua belah pihak gitu. Tidak bisa hanya selesai dengan anak minta maaf selesai, karena ini kita tidak pernah tahu setelah pulang dari sekolah apakah memang selesai, apakah memang tuntas gitu, nggak bisa begitu. Jadi kami berharapnya juga memang ketika tim ini dibentuk, berharap ini memang bisa efektif gitu ya. Tetapi kalaupun memang belum efektif, kita berharapnya mungkin butuh penekanan, butuh campur tangan lagi dari OPD yang memang membawahi gitu ya, untuk melakukan apa? Ya sosialisasi, kemudian untuk memberikan edukasi juga ke siswa gitu kan, karena sekali lagi bahwa ini tidak bisa diselesaikan hanya dari satu stakeholder atau pihak gitu. Perlu semua, perlu respon, perlu pemikiran bersama gitu ya, untuk bisa menekan angka-angka yang memang sekarang ini sudah luar biasa gitu Bang. Oke. Ya, mungkin closing statement dari Bu Emelda terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, jadi buat para netizen ya, untuk para pecinta podcast, saya sih hanya berharap bahwa pertama jangan takut melapor gitu ya. Banyak sekali kontak aduan yang tadi saya sudah sebutkan. Jangan takut melapor, kemudian jangan merasa bahwa yang terjadi itu aib gitu ya. Ini adalah suatu musibah yang kita bisa kalau sama-sama itu akan menjadi ringan.
untuk keluarga, dan juga yang pasti kita juga untuk anak-anak gitu ya. Nah, kemudian juga untuk para perempuan, jangan takut ketika kalian harus berbicara bahwa kalian menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Justru ketika kita menjadi korban, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa menyelamatkan anak kita, ya, dan menyelamatkan perkawinan kita. Karena kita tahu bahwa perempuan itu juga dilindungi undang-undang KDRT yang sangat berpihak kepada perempuan, dan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan diri untuk perempuan ketika dia berani melapor. Jangan sampai seperti yang saya ceritakan di awal, kasus-kasus KDRT yang berujung pada kematian itu sangat tinggi. Karena ketidaktahuan perempuan, karena keengganan perempuan menganggap bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus dilaporkan. Kita harus di Hari Ibu ini, kita berharap bisa menjadi perempuan yang sehat, perempuan yang bahagia, karena kita menyiapkan generasi ke depan untuk meneruskan cita-cita bangsa ini. Oke, terima kasih. Dan dari podcast ini kita bisa meningkatkan kesadaran kita dalam hal mengantisipasi adanya kekerasan anak dan juga perempuan. Dan perlu catatan bagi teman-teman bahwa melaporkan sesuatu hal yang menimpa kita ataupun menimpa saudara, teman, dan relasi kita, terutama kekerasan terhadap anak dan perempuan, itu bukan aib ya Bu ya? Bukan aib dan harus dilaporkan supaya tidak ada trauma di masa depan, apalagi misalnya korbannya anak-anak. Itu masa depannya masih sangat panjang untuk generasi Indonesia mendatang. Baik, Mbak Muklis. Ya. Dan mungkin yang paling penting adalah bahwa semua pihak harus benar-benar terlibat dalam hal penanganan kasus-kasus ini. Bukan hanya pasca, perannya juga harus dipersiapkan dengan baik, sehingga tidak muncul-muncul lagi persoalan-persoalan yang sama dan serupa yang berakibat buruk bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang terjadi terhadap mereka. Itu yang paling penting. Dan ini juga bukan cuma tugas Bu Imelda saja ya Bu ya, Tugas kita semua. Tugas kita semua, tugas berbagai stakeholder dan sebagainya. Ya. Baik, untuk podcast hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton dan Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ibu Imelda, makasih banyak udah datang ke podcast ke BMP Podcast. Sama-sama. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi orang-orang terdekat kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih bersedia mengundang kami menyuarakan apa yang sebenarnya masih menjadi kendala gitu untuk kami dalam mensosialisasikan. Keren podcastnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat ya Bang. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.